Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Intan Pratiwi dengan NIM 241091700282. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi kelas 03 SISP 004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas di mata kuliah Rancangan Basis Data 2 dengan dosen pengampu Ibu Tessa Fauzia Sandiva, Eskom Mkom. Masuk ke sebuah MariaDB melalui Command Prompt. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai inner join yang akan saya demonstrasikan nanti. Inner join yaitu salah satu perintah dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih yang saling berhubungan. Inner join hanya menampilkan data yang memiliki kecocokan pada kedua tabel. Pada contoh ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan inner join dengan database perpustakaan untuk menampilkan data buku yang sedang dipinjam beserta nama peminjamnya. Sebelum lanjut membuat sebuah database, di sini saya ingin memberitahu kalau di database perpustakaan nanti saya akan membuat sebuah dua tabel, yaitu tabel buku dan tabel peminjam menggunakan inner join. Dipakai untuk menampilkan buku yang sedang dipinjam dengan menggabungkan data dari si dua tabel tersebut. Langkah pertama kita membuat sebuah database dengan perintah. Di sini create database db join perpustakaan. Maka di sini berhasil sebuah database yang bernama db join perpustakaan dibuat. Lalu untuk mengaktifkan database tersebut, kita menggunakan perintah use db join perpustakaan. Nah, di sini sebuah database sudah aktif. Untuk perintah selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah tabel buku yang pertama dengan perintah create tabel buku. Nah, di dalam tabel buku ini terdapat ID buku, yang bertipe integer, lalu ada judul yang bertipe varchar, dan yang terakhir terdapat penulis yang bertipe varchar juga. Nah, di sini saya menginginkan si ID buku ini sebagai primary key. Saya bisa menuliskan perintah primary key pada ID bukunya. Nah, di sini saya telah berhasil membuat sebuah tabel buku, sebuah struktur tabel buku. Lalu yang kedua itu saya akan membuat sebuah struktur tabel peminjam dengan perintah create tabel pinjam. Di dalam tabel pinjam ini terdapat ID pinjam, ID buku, nama peminjam, serta tanggal pinjamnya. ID pinjam yang bertipe integer, lalu ada ID bukunya yang bertipe integer sama. Lalu ada nama peminjam. Di sini nama peminjam yang tipenya varchar. Dan yang terakhir itu terdapat tanggal pinjamnya bertipe date. Nah, di sini saya menginginkan si ID pinjam itu menjadi primary key menggunakan perintah
primary key pada ID pinjam seperti ini. Maka di sini saya sudah berhasil membuat sebuah struktur dari tabel pinjam. Lalu ketika saya ingin melihat sebuah tabel atau struktur, saya bisa menampilkan dengan perintah dsc buku. Maka sebuah struktur tabel buku akan muncul. Lalu yang kedua, untuk melihat struktur dari pinjam, dsc pinjam. Maka tabel struktur pinjam pun sudah tampil. Nah, perintah selanjutnya kita diminta untuk mengisi data ke tabel buku menggunakan perintah insert into. Nah, di sini kita bisa menuliskan insert into buku. Terdapat ID buku, lalu judul, dan penulis. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi sebuah data buku. Yang pertama, sebuah ID bukunya. Lalu judul dari buku yang pertama, Laskar Pelangi, dengan penulis bernama Andrea Hirata. Lalu pada data kedua kita bisa memasukkan ID pada ID buku yang kedua, yaitu 2. Dengan judul bukunya Bumi Manusia. Penulisnya bernama Budi Santoso misalnya. Nah, di sini untuk data ketiga saya bisa mengisikan. Nah, di data buku ketiga ini terdapat buku yang ketiga yang berjudul Negeri 5 Menara, dengan penulis bernama Ahmad Fauzi. Maka perintah insert pada buku di sini saya sudah berhasil mengisi data buku tersebut. Lalu perintah selanjutnya kita mengisi data ke tabel peminjaman. Perintahnya masih sama, insert into pinjam. Di dalamnya terdapat ID peminjaman. Langsung saja kita ke values. Nah, di dalam data tabel pinjam ini terdapat sebuah ID buku, lalu ada buku yang pertama yang dipinjam. Setelah itu ada nama peminjamnya, yaitu Andi, dan tanggal peminjamannya 2024 01 misalnya 10. Seperti ini. Lalu untuk data yang kedua di peminjam ini terdapat ID buku 2, lalu ada buku yang kedua yang dipinjam, lalu nama peminjamnya itu misalnya Alex. Tanggal peminjamnya itu 2025 di tanggal di bulan 8
di tanggal 14. Seperti ini. Maka saya telah berhasil mengisi data pada pinjam. Lalu perintah selanjutnya kita diminta untuk, maaf, di sini saya ingin menjelaskan dulu, buku dengan ID nomor 1 dan 2 ini sedang dipinjam, sedangkan buku pada ID buku yang nomor 3 ini tidak dipinjam, seperti itu. Jadi di sini si peminjam hanya meminjam buku nomor 1 dan nomor 2. Jadi nomor 3 belum ada yang minjam. Lalu perintah selanjutnya kita diminta untuk menampilkan sebuah perintah inner join, yaitu select buku dot judul, lalu buku dot penulis, setelah itu ada peminjam, lalu ada pinjam, dot nama peminjam. Lalu ada pinjam di tanggal pinjam. Setelah itu kita bisa from buku dan inner join pinjam. Nah, di sini inner join pinjam, lalu on pada buku dot id buku, pinjam dot id bukunya. Nah, di sini telah berhasil membuat inner join dari pinjam. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Inner join ini hanya menampilkan sebuah data yang punya kecocokan. Nah, on buku.id buku di sini fungsinya sebagai kondisi buku antar tabel, yang dimana hasilnya ini hanya buku yang dipinjam, dan buku yang tidak dipinjam itu dia tidak akan menampilkannya, seperti itu. Jadi pada kesimpulan di video ini, inner join itu hanya menampilkan data yang ada di kedua tabel seperti ini. Seperti itu. Yang dimana inner join ini digunakan untuk menggabungkan dua tabel yang memiliki hubungan. Pada contoh ini tabel buku dan tabel peminjam dihubungkan melalui ID buku. Lalu hasil inner join-nya hanya menampilkan buku-buku yang sedang dipinjam saja, seperti itu.